Yuk buat Legal Opinion. Oke, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan legal opinion? Legal opinion adalah pendapat hukum yang dibuat oleh advokat untuk memberikan rangkuman, gagasan, argumentasi, dan juga rekomendasi atas suatu peristiwa hukum. So, tunggu apa lagi? Check it out! Halo teman-teman semua, jadi ini adalah legal opinion yang sudah jadi. Dan saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana sih mekanisme membuat legal opinion. Yang pertama adalah KOP, berisi alamat lengkap dari firma hukum yang kita miliki dan juga logo dari firma hukum. Nah, ini dibuat semenarik mungkin. Teman-teman bisa membuatnya secara online dan mudah sekali. Tinggal memberikan nama dan juga logo apa yang diinginkan. Nanti AI akan secara otomatis membuatkan logo. Oke, kemudian yang kedua adalah tempat dan waktu pembuatan legal opinion atau diterbitkannya. Di sini adalah 14 Mei 2023. Kemudian selanjutnya adalah ditujukan kepada siapa. Nah, kepada yang terhormat di sini adalah Ibu Bella beserta lokasinya di Jakarta. Setelah itu, yang sangat penting adalah judul dari legal opinion. Di sini adalah pendapat hukum terhadap kasus Wan Prestasi Ibu Azarin dan juga Ibu Bella. Di sini adalah kejelasan atau yang bertanggung jawab atas legal opinion ini. Diawali dengan kata dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian identitas lengkap, ya, nama beserta gelar, pekerjaan, yakni advokat dan juga konsultasi hukum. Tidak kalah penting di sini adalah alamat secara lengkap. Baik, apabila sudah jelas di atas, lanjut di pendahuluan. Pendahuluan secara singkat, ya, kronologinya seperti apa dan tujuannya. Baru setelah itu adalah pemahaman atas hal tersebut. Nah, di sini ada salinan dokumen asli, kemudian juga tanda tangan, posisi kasusnya seperti apa, dan juga kronologi yang benar. Baru masuk kepada kualifikasi. Kualifikasi ini adalah batasan atau ruang lingkup. Pendapat ini mengacu kemana sih? Nah, misalnya di sini adalah terbatas pada hukum Republik Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan hukum hingga tanggal diberikannya pendapat ini. Karena kan hukum itu kan ada pembaruan, misalnya undang-undang dan sebagainya. Nah, itu yang paling mutakhir saat legal opinion ini diterbitkan. Sepanjang pengetahuan kami, atau the best of our knowledge. Baik, setelah ditulis kualifikasinya, baru masuk ke posisi kasus. Posisi kasus ini berisi tentang waktu dan juga kronologi kejadian. Ya, jadi kronologi secara runut yang diceritakan oleh klien. Nah, ini harus jelas seperti apa. Misalnya di sini pada tanggal 7 Desember, kemudian bermula dari pihak Azarin ini meminjam uang dan sebagainya. Terus kemudian masuklah di permasalahan hukum. Permasalahan hukum ini seperti rumusan masalah ya. Yakni pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nantinya akan dijawab di dalam analisis hukum. Nah, setelah ada pertanyaannya, misalnya di sini apakah masuk kontrak, terus kemudian apakah mengikat, dan apakah termasuk Wan Prestasi. Nah, sebelum dianalisis, kita memaparkan dulu bahan-bahannya. Di sini bisa salinan perjanjian antara kedua belah pihak atau dasar-dasar hukumnya, misalnya adalah KUH Perdata dan hukum-hukum terkait dengan kronologi. Barulah di sini masuk ke analisisnya. Nah, misalnya yang pertama, perjanjian pinjam-meminjam dapat dikategorikan sebagai kontrak. Alasannya apa? Di sini dijelaskan. Begitu. Terus kemudian yang kedua, perjanjian pinjam-meminjam mengikat para pihak. Alasannya apa? Selain pendapat kita, diperkuat juga dengan dasar-dasar hukum. Nah, kemudian ditambah lagi argumentasi kita.
Baik, kemudian yang ketiga adalah pemutusan sepihak dikategorikan wan prestasi. Begitu ya. Nah, kenapa wan prestasi? Nanti dijelaskan wan prestasi itu apa. Diperkuat juga dengan dasar hukum. Bisa juga ditambah dengan pendapat para ahli. Misalnya di sini adalah subukti. Baik, kalau sudah dianalisis, ini kan sudah dianalisis ya, barulah ditarik kesimpulan atau pendapat hukum. Kesimpulannya adalah termasuk kontrak. Kemudian di sini adalah mengikat dan juga wan prestasi. Barulah yang terakhir adalah rekomendasi dan juga penutup, teman-teman. Nah, di sini tanda tangan dari kita. Oke, baik. Demikian adalah penjelasan mengenai legal opinion. Semoga mudah dipahami dan juga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.